warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang HAM dan kasus Marsina. Dan ini adalah kelompok kami. Saya Suliswati Nasana, saya akan menjelaskan makna hak dan kewajiban warga negara. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut, dan kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Misal, seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitu pun sebaliknya. Poin B, substansi dan hak kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, instrumental, dan praksis. Ketiga, nilai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mengatur kewajiban warga negara sebagaimana dipaparkan berikut ini. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai sila-sila Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa, hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mendapatkan hak warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Sila Persatuan Indonesia menjamin hak setiap warga negara dalam keberagaman seperti mengembangkan budaya daerah. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan ke dalam kehidupan pemerintahan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengikuti hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Yang kedua, hak kewajiban warga negara dalam instrumental sila-sila Pancasila, yaitu hak atas kewarganegaraan, kesamaan kedudukan dan hukum pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia, hak dan kewajiban bela negara, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kemerdekaan memeluk agama, pertahanan keamanan negara dinyatakan, hak mendapat pendidikan, kebudayaan nasional Indonesia, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut. A. Sikap egois atau mementingkan diri sendiri. B. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. C. Sikap tidak toleran. D. Penyalahgunaan kekuasaan. E. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. F. Penyalahgunaan teknologi.
2. Kasus pelanggaran hak warga negara. A. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. B. Tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. C. Makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. D. Masih terjadinya tindakan kekerasan mengatasnamakan agama. E. Angka putus sekolah yang cukup tinggi. F. Pelanggaran hak cipta. 3. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Contoh kewajiban warga negara adalah membayar pajak, menaati peraturan, menjunjung tinggi pemerintahan, bela negara, dan lain-lain. Kewajiban-kewajiban tersebut apabila dilaksanakan akan mendukung suksesnya program pembangunan di negara ini serta mendorong terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian abadi, dan sebagainya. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, diantaranya yaitu A. Membuang sampah sembarangan, B. Melanggar aturan berlalu lintas, C. Merusak fasilitas negara, D. Tidak membayar pajak kepada negara, E. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kasus-kasus pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapatkan haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pemerintah dalam penegakan kasus pelanggaran hak pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam pengakuan hak dan kewajiban warga negara seperti KPK, Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempuan. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. 4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. 5. Meningkatkan penyebaran prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. 7. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 7. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat orang lain. Selain melakukan pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang terjadi, antara lain sebagai berikut. 1. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum, pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan sebagainya, dan tindak pidana terorisme. Selain itu, kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya. Dan TNI membantu Polri terhadap fungsi keamanan dan ketertiban yang dipandang sangat dibutuhkan dalam rangka keamanan negara. 3. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara baik dalam skala kecil maupun besar. 2. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tentu saja tidak mudah, kendati nampak sederhana, tetapi meski demikian kita bisa memulainya dengan diri kita sendiri dan lingkungan kita berada seperti keluarga, sekolah, masyarakat umum, lingkungan kerja, dan berbagai lingkungan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus pembunuhan Marsina. Pengenalan kasus. Marsina lahir pada tanggal 10 April 1969. Ia adalah seorang aktivis dan buruh pabrik pada masa Orde Baru. Bekerja pada PT Catur Putra Surya atau CPS, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Selanjutnya latar belakang kejadian.
Awal tahun 1993, Gubernur KDH-TK 1 Jawa Timur mengeluarkan Surat Edaran Nomor 50 Tahun 1992 yang berisi imbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Imbauan tersebut tentunya disambut dengan senang oleh para karyawan. Namun, kebanyakan pengusaha menolak aturan tersebut, termasuk PT CPS. Akhirnya, karyawan PT CPS termasuk Marsinah memutuskan untuk unjuk rasa pada tanggal 3-4 Mei 1993, menuntut kenaikan upah dari 1.700 menjadi 2.250. Kronologi kejadian. Pada tanggal 2 Mei 1993, Marsinah dan teman-teman buruhnya terlibat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa di Tanggulangin, Sidoarjo. Pada tanggal 3-4 Mei 1993, Marsinah bersama rekan buruhnya menggalang mogok kerja dan memberikan 12 tuntutan pada PT CPS. Tuntutan ini termasuk cuti haid, cuti hamil, asuransi kesejahteraan, THR, serta jaminan uang makan dan transport. Dan pada tanggal 5 Mei 1993, 13 buruh yang mengordinasi aksi ini dipanggil ke Kodim dan menerima perlakuan yang tidak manusiawi sebelum akhirnya dipecat. Dan pada keesokan harinya, tanggal 6, 7, sampai 8 Mei 1993, Marsinah tidak diketahui oleh rekan kerjanya. Dan pada tanggal 9 Mei 1993, jenazah Marsinah ditemukan. Tempat kejadian perkara. Menghilangnya Marsinah, yaitu sehari setelah para buruh dipanggil ke Kodim, adalah libur nasional untuk memperingati Hari Raya Waisak. Esoknya, para buruh kembali bekerja, tapi tidak ada satupun yang melihat Marsinah. Beberapa rekannya mengira Marsinah pulang ke kampung halamannya, yaitu ke Kampung Nganjuk. Dan pada tanggal 9 Mei 1993 ditemukan jasad Marsinah di sebuah gubuk pematang sawah di Desa Jagong, Nganjuk. Terjadinya kasus Marsinah. Mulai tanggal 6, 7, 8 Mei 1993, keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya dan menghilang selama 3 hari. 8 Mei 1993, Marsinah dinyatakan terbunuh sehari sebelum ditemukan. 9 Mei 1993 ditemukan jasad Marsinah di sebuah gubuk pematang sawah di Desa Jagong, Nganjuk. Jenazahnya divisum di RSUD Nganjuk. Pimpinan Dr. Cekti Wibowo menyatakan bahwa Marsinah terbunuh sehari sebelum ditemukan jasadnya, yaitu tanggal 8 Mei 1993. Korban dan pelaku kasus Marsinah. Marsinah, ia adalah korban penganiayaan pada tanggal 8 Mei 1993, sedangkan yang menjadi tersangkanya adalah 8 petinggi PT CPS, termasuk Yudi Susanto selaku pemilik perusahaan yang dituntut oleh Marsinah. 2 orang yang terlibat dalam otopsi pertama dan kedua jenazah Marsinah, yaitu Haryono selaku pegawai kamar jenazah RSUD Nganjuk dan Profesor Dr. Harun Admodirono selaku kepala bagian forensik RSUD Dr. Sutomo Surabaya, menyimpulkan Marsinah tewas akibat penganiayaan berat. Kelanjutan proses hukum dan kasus Marsinah. Tanggal 30 September 1993 telah dibentuk tim terpadu Bakorstanasda Jatim untuk melakukan penyidikan kasus pembunuhan Marsinah. 8 petinggi PT CPS ditangkap secara diam-diam tanpa prosedur resmi, yaitu Mutiari, Suwono, Suprapto, Bambang, Widayat, Prayogi, dan Ayib, mengalami siksaan fisik dan mental selama diinterogasi di sebuah tempat yang kemudian diketahui sebagai Kodamvi Brawijaya. Setiap orang yang diinterogasi dipaksa mengaku telah membuat skenario dan menggelar rapat untuk membunuh Marsinah. Pemilik PT CPS, Yudi Susanto, juga termasuk salah satu yang ditangkap. 18 hari kemudian akhirnya diketahui mereka sudah mendekam di tahanan Polda Jatim dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsinah. Pengacara Yudi Susanto, Trimulya D. Surjadi, mengungkap adanya rekayasa oknum aparat Kodim untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsinah. Secara resmi, tim terpadu telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Marsinah. Salah seorang yang diduga terlibat pembunuhan tersebut adalah anggota TNI. Hasil penyidikan polisi menyebutkan Suprapto selaku pekerja di bagian kontrol CPS menjemput Marsinah dengan motornya di dekat rumah kos Marsinah.
Dia dibawa ke pabrik, lalu dibawa lagi dengan Suzuki Carry putih ke rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya. Setelah 3 hari Marsinah disekap, Suwono selaku Satpam CPS mengeksekusinya. Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan stafnya dihukum berkisar 4 hingga 12 tahun. Namun mereka naik banding ke pengadilan tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan atau bebas murni. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut setidaknya telah menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini adalah direkayasa. Kesimpulannya, kasus pembunuhan terhadap Marsinah belum berhasil diungkapkan sampai detik ini. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa terjadi pengingkaran pemerintah atas hak dari masyarakat untuk mendapatkan kebenaran dan juga keadilan. Maka dari itu, kita harus peduli terhadap hak asasi manusia dan harus terus bersama menjaga hak setiap manusia satu dengan yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.